Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi buat para siswa ibu sekalian. Kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Ibu sangat berharap bahwa anak-anak semua dalam kondisi sehat, sehingga walaupun kita pada masa ini belajarnya masih dengan sistem daring, kalian karena kesehatannya tetap dapat melakukan aktivitas seperti biasa, khususnya istimewanya aktivitas belajarnya. Jadi jangan malas-malas ya, walaupun kita kondisinya masih daring. Ya, dalam materi ini yang kita bahas adalah KD atau kompetensi dasarnya adalah tentang memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan para siswa dapat mengerti, dapat memahami bagaimana pola kehidupan masyarakat praaksara, khususnya itu pola huniannya atau tempat tinggalnya, kemudian bidang sosial budayanya, kepercayaan, serta peralatan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya pada kesempatan ini tidak semua bisa kita bahas. Jadi yang kita bahas adalah khususnya adalah pola hunian dan juga tentang secara umum kehidupan dari masa berburu dan juga bercocok tanam. Jadi hanya secara umum dua bagian saja. Ya, yang pertama, pola hunian. Pola hunian ini atau kita kenal juga dengan tempat tinggal. Jadi pada masyarakat praaksara, khususnya manusia pendukungnya itu adalah manusia purba berjenis Paleo, Pithecanthropus dan juga Meganthropus. Mereka ini adalah manusia purba yang kehidupannya masih sangat primitif atau terbelakang. Sebab apa? Sebab dari segi fisiknya saja kita bisa melihat kalau fisiknya itu persis seperti kera, dan jadi pola pikirnya juga masih sangat terbelakang. Karena kalau kita berbicara tentang volume otak mereka juga masih sangat kecil, masih sangat sedikit. Karena itu berhubungan dengan pola hunian tadi, mereka belum mampu menciptakan tempat tinggal yang layak untuk kebutuhan mereka. Jadi bagaimanakah mereka tinggal? Bagaimanakah rumah mereka? Mereka tentunya nggak punya rumah. Mereka itu hidup hanya di dalam goa atau di pohon besar. Dalam goa ini kalau bahasa istilah yang digunakan di sejarah adalah abrisoros. Kenapa mereka harus di gua atau di pohon-pohon besar? Ini juga demi keselamatan mereka. Sebab mereka tentu juga ingin berlindung dari misalnya dari binatang buas, atau juga bencana, misalnya bencana banjir. Jadi mereka juga memikirkan tempat yang aman untuk mereka. Yang kemudian pola hunian yang kedua adalah mereka itu selalu dekat dengan sumber air. Sumber air di sini maksudnya adalah bisa sumur, sebab tumbuhan tersedia dan binatang juga banyak. Jadi mereka tidak perlu repot-repot untuk mencari makan jauh-jauh dari tempat tinggal sementara mereka. Yang akan kita bahas adalah tadi tentang masa praaksara pada kehidupan bercocok tanam. Sesuai dengan namanya, pada masa ini manusia purba tersebut sudah mulai mengenal bercocok tanam. Ini manusia pendukungnya adalah jenis Homo sapiens. Homo sapiens ini kurang lebih sudah seperti kita sekarang inilah. Dan karena kemampuannya ataupun fisiknya yang sudah seperti sekarang kita ini, tentu kemampuan berpikirnya juga sudah jauh lebih maju daripada manusia purba yang sebelumnya. Misalnya, kalau yang tadi mereka pada masa berburu mereka masih nomaden, namun pada masa ini mereka sudah tidak nomaden lagi. Mereka sudah mulai menetap walaupun masih sementara. Istilahnya itu adalah sedenter, menetap dengan sementara, artinya tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian mengenai bercocok tanam, mereka juga sudah mulai mengenal tanaman untuk ditanam. Dari manakah mereka memiliki keterampilan seperti ini?
saja kita tidak boleh lupa bahwa mereka ini adalah manusia. Walaupun fisiknya seperti kera, tapi memang mereka manusia yang tentunya diberi Tuhan kelebihan untuk berpikir. Mungkin mereka mengamati hasil ataupun sisa dari tanaman yang mereka pangan itu, misalnya biji-bijian, itu akhirnya bisa tumbuh, kemudian berkembang, membesar, dan akhirnya menghasilkan buah yang bisa mereka konsumsi kembali. Itulah hasil pengamatan mereka yang kemudian akhirnya mereka semaikan dan mereka buat ladang untuk sementara, yang akhirnya menghasilkan, yang kemudian kenapa mereka tidak sering berpindah, ya tentunya paling tidak mereka menunggu panen dulu lah, kalau bahasa kita sekarang, baru mereka kemudian berpindah lagi. Namun yang membuat ini lebih maju, kehidupan masa bercocok tanam lebih maju, adalah karena datangnya orang-orang atau bangsa pendatang yang merupakan ras Austronesia yang berasal dari Yunan. Ini lebih kurang 1500 tahun sebelum Masehi, atau yang kita kenal dengan kelompok Proto Melayu atau Melayu tua. Mereka yang datang ke Nusantara atau ke Kepulauan Indonesia ini mempunyai kelebihan yang banyak dibandingkan manusia purba yang ada di Indonesia. Jadi mereka inilah yang mengajarkan kepada manusia purba yang ada sebelumnya, sehingga manusia purba tersebut menjadi lebih pintar, dan mereka belajar dari sini. Ya, jadi apalagi kelebihan mereka dibandingkan manusia pada masa berburu sebelumnya. Tadi bercocok tanam mereka menjadi sudah lebih maju, ya tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian segi kepercayaan mereka juga menjadi lebih maju. Mereka sekarang sudah menganut kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme ini artinya kepercayaan yang mempercayai bahwa adanya roh-roh gaib atau roh-roh dari para leluhur mereka yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kemudian dinamisme itu adalah benda-benda yang dianggap juga memiliki kekuatan gaib. Jadi animisme dan dinamisme inilah yang mereka yakini, bahwa keyakinan mereka ini dianggap dapat membantu ataupun menolong daripada kehidupan mereka. Itu dari segi kepercayaan. Jadi tadi dari polhunian sudah, dari bercocok tanam sudah, kemudian dari kepercayaan juga sudah. Kemudian dari segi peralatan, peralatan juga sudah banyak memiliki kemajuan. Kalau pada masa berburu mereka hanya menggunakan batu kasar yang digunakan untuk berburu dan untuk memotong makanan, tapi pada masa bercocok tanam mereka sudah mengasahnya, membentuk sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kita temukanlah pada masa ini, yaitu adanya kapak persegi yang kalau bahasa kita sekarang cangkul atau pacul, dan juga ada kapak lonjong, kalau bahasa kita sekarang mungkin parang ya. Juga ada mata panah dan banyak-banyak peralatan yang lain lagi, yang semuanya peralatannya tadi sudah dibilang sudah dibentuk sesuai kebutuhan, sudah diasah, bahkan ada yang sudah dihiasi. Jadi memang sudah lebih majulah pada masa bercocok tanam ini. Kemudian ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu mereka sudah mulai mengadakan barter. Jadi ini dari segi ekonominya ya, barter ataupun tukar menukar barang yang merupakan kebutuhan mereka. Misalnya mereka memiliki barang A tapi tidak memiliki barang B, akhirnya mereka menukar barang yang mereka miliki ke komunitas yang lain yang mereka tidak miliki. Akhirnya terjadilah barter. Inilah awal nanti dari terbentuknya pasar dan mata uang. Ya. Tadi sudah Ibu katakan bahwa manusia pendukung daripada masa bercocok tanam ini adalah Homo sapiens. Jadi yang kurang lebih bentuknya sudah seperti kita sekarang. Ya, jadi Ibu pikir sampai sini aja pertemuan kita kali ini, dan Ibu berharap semoga kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan Ibu juga akan memberikan tugas. Namun tugasnya Ibu pilih dari aplikasi yang lain aja, tidak melalui ceramah ini. Nanti Ibu kirim melalui aplikasi Google Form ya, dan
Ibu tetap berharap kalian tetap rajin belajar dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.